Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Baik, Pak. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu sholli wa nusallim ala rasulil karim amma ba'd. Berjumpa lagi dengan saya Daniel SPDI pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Insya Allah kita akan melanjutkan materi yang pernah kita pelajari minggu lalu terkait dengan sholat tahajud. Baik anak sekalian, sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah lebih baiknya kita terlebih dahulu berdoa dulu supaya pertemuan kita pada kesempatan ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelumnya saya bertanya, apakah kalian sudah rapi? Pakaiannya sudah rapi? Ruangannya sudah bersih? Oke, kalau sudah bersih, pakaian sudah rapi, kita berdoa terlebih dahulu. Saya akan tunjuk Musdalifah untuk memimpin doa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya akan mengecek kehadiran kalian. Jadi yang sebut namanya sebentar, silakan angkat tangan dan mengucap hadir. Muslimah Nur Aini Hadir, Pak. Musdalifah Hadir, Pak. Fatimah Zahra Hadir, Pak. Nur Khalifah. Hadir, Pak. Ya, alhamdulillah semuanya hadir. Mudah-mudahan kalian tetap semangat ya. Pak. Meskipun beberapa hari ini sering hujan, sering panas matahari, kadang hujan, kadang panas matahari, tapi semoga kalian tetap semangat, tidak berpengaruh dengan cuaca, situasi dan kondisi. Ya, sebagai siswa itu harus tetap semangat ya. Ya, Pak. Apapun keadaan sekolah kita tetap semangat Ya, Pak. supaya cita-cita kita bisa kita raih. Ya, mungkin saat ini kalian sedang belajar, tapi nanti kalian akan mengajar. Nah, mengajar itu bukan hanya di sekolah, tapi bisa juga di universitas. Mungkin yang kalian nanti ada yang jadi dosen, jadi perawat, jadi poluan dan lain sebagainya. Ya, jadi harus tetap semangat supaya cita-cita kita bisa kita raih. Paham? Oke. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada minggu lalu, yaitu terkait dengan sholat sunnah tahajud. Sebelumnya saya akan bertanya, pernahkah anak-anakku melaksanakan sholat tahajud? Pernah? Oke. Kalau pernah, ya mudah-mudahan nanti dilanjutkan. Oke, tanpa memperpanjang kata, langsung saja kita masuk ke materi. Apa itu sholat tahajud? Ada yang tahu? Apa itu sholat tahajud? Apa artian sholat tahajud? Nah, kalian tahu? Oke, nanti kita akan mempelajari apa itu sholat tahajud. Selanjutnya, lanjut ya. Nah, kita harus, karena hari ini kita belajar tentang materi sholat tahajud, kita harus juga mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini.
Saya mau tunjuk di antara kalian untuk membaca tujuan pembelajaran. Saudari Nur Ain, silakan dibaca tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan pengertian sholat tahajud dengan benar. Peserta didik dapat mengetahui manfaat sholat tahajud dengan benar. Terima kasih. Dan itu tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Ya, pengertian sholat tahajud. Sholat tahajud itu adalah sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari setelah terbangun dari tidur. Ibadah ini dilakukan secara sukarela. Kenapa? Karena ibadah ini bukan wajib. Yang dilakukan di luar waktu sholat wajib untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa keutamanya dan kelebihan sholat tahajud? Ya, keutamanya itu membuat hati tenang, damai dan lapang dalam menghadapi berbagai cobaan hidup. Yang ketiga, didoakan oleh para malaikat. Orang yang mengerjakan sholat tahajud akan selalu mendapatkan doa dari para malaikat. Oke, itu keutamaan dan kelebihannya. Waktu pelaksanaan sholat tahajud kapan? Ya intinya malam ya, bukan siang. Intinya malam bukan siang. Waktu pelaksanaan sholat tahajud adalah setelah tidur dan terbangun di sepertiga malam terakhir, sekitar pukul 1 sampai 3 dini hari. Jadi itu maksudnya sepertiga malam, artinya itu pukul 1 sampai 3. Apakah lewat dari jam 3 dini hari bisa melaksanakan sholat tahajud? Bisa. Tapi ini adalah waktu yang paling afdol, pukul 1 sampai pukul 3. Itu terhitung, itu disebut sepertiga malam. Paham? Oke, tata cara pelaksanaan sholat tahajud ya sama dengan sholat lima waktu. Intinya kalau mau sholat harus berwudu, ya. Nah, terus ada niat, membaca niatkan dalam hati untuk melaksanakan sholat sunnah tahajud. Terus melakukan rakaat. Sholat tahajud dilakukan minimal dua rakaat, dapat ditambah sesuai kemampuan. Ya, misalnya sudah melakukan sholat tahajud 2 rakaat, mau lagi tambah, baru lagi berniat lagi untuk melakukan sholat tahajud. Selesai 2 rakaat masih kuat, ya tambah lagi sampai 6 rakaat. Tapi dua rakaat, maksudnya itu pada rakaat kedua ada salam, toh? Salam kanan kiri, masih mampu, ya lanjut lagi kalau masih mampu. Nanti kalau sudah selesai, yaitu diakhiri dengan salam dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sampai nanti sholat tahajud tidak salam, ya. Ciri-cirinya sholat itu selesai adalah ketika kita sudah salam ke kanan, ya, salam ke kanan. Terus niat dan doa dalam sholat tahajud. Niatnya itu ya usolli sunnat tahajudi rakaataini lillahi ta'ala. Itu niatnya. Usolli sunnat tahajudi rakaataini lillahi ta'ala. Apa doanya? Ya, doanya terserah kalian. Dalam sholat tahajud dapat berisi permohonan ampunan, kebaikan dan hajat yang ingin dicapai. Kalau misalnya anak-anakku sedang menghadapi ujian, ya bangun sholat tahajud, terus setelah melaksanakan sholat tahajud berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimudahkan dalam menjawab soal-soal dalam ujian. Nah, contohnya begitu. Manfaat sholat tahajud bagi kehidupan. Pertama, meningkatkan keimanan. Kedua, menghilangkan beban. Ketiga, membuka pintu rezeki. Oke. Selesai. Sampai di sini ada yang bertanya mengenai sholat tahajud? Karena setelah ini saya akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Jadi ada kelompok yang masih pemula, ada yang kelompok yang sudah lanjut. Maksudnya pemula itu kan dalam kelas itu setiap orang berbeda-beda cara menangkap pelajaran atau berbeda-beda pemahamannya. Ada yang masih rendah, ada yang sudah tinggi pemahamannya. Jadi saya akan bagi kalian dalam kelompok sesuai dengan minat dan kemampuan kalian. Dan soalnya pun berbeda. Paham? Ya. Ada pertanyaan? Silakan bertanya.
Kalau tidak ada yang bertanya, saya mau balik bertanya. Siap menjawab? Siap. Oke. Saya bertanya kepada saudari Nur Khalifah. Siap ya? Sholat tahajud itu dilakukan pada siang hari atau malam hari? Sholat tahajud dilakukan pada malam hari. Benar atau betul? Betul. Oke. Benar dan betul. Kalau malam hari kita lakukan sholat tahajud, waktunya jam berapa? Jam 1 sampai jam 3. Waktunya jam 1 sampai jam 3 atau dengan kata lain sepertiga malam. Oke. Mungkin saya kira kalian sudah menguasai atau memahami daripada materi sholat tahajud. Selanjutnya saya akan bagi kalian ke beberapa kelompok. Ini kelompok saya. Saya tunjuk kelompoknya Musdalifah, Fatimah Zahra, sama Nur Aini. Kelompok yang lanjut Muslimah sama Nur Khalifah. Kelompok lanjut, nah ini sering mungkin mendapat juara di dalam kelas. Ya, Muslimah juara berapa? Juara. Juara 1. Nur Khalifah juara. Juara 4. Apa? Yang penting mendapat juara. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Pak. Oke. Kalau sudah selesai, kita akan sama-sama mendengarkan hasil daripada kerja kelompok dari masing-masing kelompok. Pertama, kita akan mendengarkan dari perwakilan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kami. Soal nomor 1. Apakah perbedaan sholat sunnah muakkadah dan ghairu muakkadah? Jawab nomor 1. Sholat sunnah muakkadah adalah sholat yang sangat dianjurkan, sedangkan ghairu muakkadah tidak terlalu dianjurkan. Tuliskan 3 macam sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah. Sholat 1. Sholat Idul Fitri. 2. Sholat Idul Adha. 3. Sholat kusuf. Tuliskan niat sholat tahajud. Usolli sunnat tahajudi rakataini lillahi ta'ala. Tuliskan 2 hikmah sholat sunnah. 1. Disediakan jalan keluar dari segala permasalahan dan persoalan dan senantiasa diberikan rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Hidup menjadi terasa nyaman dan tentram. Tuliskan pengertian sholat istisqa. Sholat sunnah istisqa adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan untuk memohon hujan. Demikian hasil kerja kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan hasil kerja kelompok dari kelompok 2. Silakan yang perwakilan dari kelompok 2 maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kami. Soalnya, 1. Tuliskan pengertian sholat sunnah muakkadah dan ghairu muakkadah beserta dalilnya. Jawaban kami, sholat sunnah muakkadah adalah sholat yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan, sedangkan sholat ghairu muakkadah adalah sholat sunnah yang tidak terlalu dianjurkan untuk dikerjakan. Nomor 2. Tuliskan sholat sunnah yang bisa dilakukan secara berjamaah dan munfarid. Jawaban kami, 1. Sholat sunnah hari raya. 2. Sholat sunnah hari raya Idul Fitri. Sholat sunnah hari raya Idul Adha. Sholat gerhana matahari, dan sholat gerhana bulan. Tuliskan niat bacaan sholat tahajud beserta artinya.
Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatat tahajjudi rak'ataini lillahi ta'ala. Saya berniat sholat tahajud 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nomor 4. Tuliskan hikmah melaksanakan sholat tahajud. Hikmah melaksanakan sholat tahajud sholat sunnah sebagai berikut. A. Disediakan jalan keluar dari segala permasalahan dan persoalannya dan senantiasa akan diberikan rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Menambah kesempurnaan sholat fardu. C. Menghapuskan dosa, meningkatkan derajat keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. E. Mendatangkan keberkahan pada rumah yang sering digunakan untuk sholat sunnah. F. Hidup menjadi terasa damai dan tentram. Soal nomor 5. Jelaskan bagaimana cara melaksanakan sholat sunnah istisqa. Jawaban kami. Setelah semua bersiap untuk sholat muazin, tidak perlu mengumandangkan azan dan iqamah, cukup dengan seruan sholatu jami'ah. Artinya, mari sholat berjamaah. 2. Sholat sunnah dilaksanakan seperti sholat sunnah yang lainnya. Setelah membaca surah Al-Fatihah, dilanjutkan membaca surah-surah yang panjang. 3. Setelah salam, khatib membaca 2 khutbah. Pada khutbah yang pertama, dimulai dengan membaca istighfar 9 kali. Dan yang kedua, dimulai dengan membaca istighfar 7 kali. Demikian dari hasil kerja diskusi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sudah mendengarkan daripada hasil diskusi dari setiap kelompok. Kelompok 1 tadi kelompok menengah, yang kelompok 2 itu kelompok lanjut. Ya, kita sudah bersama-sama dan saya mendengarkan daripada hasil diskusi kalian. Ya, kalian sudah bekerja dengan semangat untuk mencapai hasil yang baik dan alhamdulillah hasil presentasi kalian saya nilai baik sekali. Sebentar tugas kelompok dikumpulkan ke depan. Jadi ini LKPD-nya saya lupa tulis kolom nama kalian. Jadi silakan ditulis saja di pojok kanan atas nama kalian supaya saya mudah memeriksa. Jadi di tengah-tengah kalian mengerjakan tugas, saya akan menilai sikap kalian. Siapa yang sudah mengerjakan tugas yang bisa dikumpul? Ya, dalam materi ini kita sudah mengerjakan
berapa tugas? Kita sudah mengerjakan berapa tugas dalam materi ini? Dua tugas. Pertama tugas kelompok, kedua tugas individu. Oke. Ada yang bertanya sebelum kita mengakhiri pelajaran? Oke. Ya, Muslimah mau bertanya apa? Berapa batas sholat tahajud? Batas apanya? Batas rakaat. Batas rakaat. Oke, Muslimah bertanya berapa batas rakaat sholat tahajud. Oke. Kalau kita merujuk kepada sunnah Rasulullah SAW, Rasulullah SAW itu biasa mengerjakan 11 rakaat. Oke, 11 rakaat. 8 rakaat sholat tahajud, witirnya 3 rakaat. Oke. Jadi batasnya itu 11 rakaat untuk sholat tahajud. Dan itu biasa dilakukan dalam sholat tarawih 11 rakaat. Adapun tentang ada yang 20 rakaat, yaitu tidak jadi masalah. Itu tergantung dari pendapat masing-masing para ulama. Kalau yang biasa mengerjakan 11 rakaat itu dari pendapat Muhammadiyah. Kalau yang biasa mengerjakan 23 rakaat itu biasa pendapat dari NU atau Nahdlatul Ulama. Apakah mana yang lebih benar misalnya? Mana yang lebih benar? Apakah 11 rakaat atau 23 rakaat? Dua-duanya benar. Intinya kita dianjurkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah, begitu pula sunnah para sahabat. Oke? Yang 23 rakaat itu terjadi pada generasi sahabat. Kalau yang 11 rakaat terjadi pada kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak ada salah, semuanya benar. Paham? Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Oke. Sebelum kita mengakhiri, saya punya ice breaking. Oke? Tapi sebelum ice breaking, kita simpulkan dulu pelajaran kita pada hari ini. Jadi kesimpulannya, sholat tahajud itu adalah sholat yang dilakukan secara sudah rela, dikerjakan dengan 2 rakaat, dan hukumnya sunnah muakkadah. Sekali lagi, hukum sholat tahajud itu sunnah muakkadah. Nah, hikmahnya itu ya menenangkan hati, mengurangi beban, terus meningkatkan keimanan. Ya. Jadi sholat tahajud itu sekali lagi wajib bagi Nabi Muhammad SAW dan sunnah bagi umatnya. Paham? Paham? Ya. Oke, kita ice breaking dulu. Saya maunya sekali ice breaking 3 kali tepuk tangan, tepuk jempol, kelima, terus tepuk semangat. Ya. Siap? Siap? Ya. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, hebat. Tepuk kelima. Proyek penguatan profil belajar Pancasila. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang kita dapatkan, kita pelajari hari ini, mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita tutup pertemuan kita dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.